semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita masuk pada ekskul, yaitu routing. Nah, konsep routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Router bekerja pada layer 3 pada network model. Nah, di sini terdapat gambar jaringan A dan juga jaringan B. Untuk gambar di jaringan A dengan IP 192.168.1.0 dan untuk jaringan B dengan IP 10.10.10. Nah, materinya ada beberapa materi yang dibuat seperti ini. Yang pertama kita masuk pada klasifikasi routing. Static routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dynamic routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis akan mencari jalurnya sendiri. Dynamic routing konsep interior gateway protocol digunakan pada intra-autonomous sistem. Routing diterapkan untuk mengendalikan dalam suatu organisasi, contoh sekolah, kampus, perusahaan, maupun institusi. Yang kedua ada exterior gateway protocol digunakan pada intra-autonomous system. Routing diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau bisa digunakan dalam internet, contoh ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Untuk contoh protokol IGP itu Distance Vector Routing Protocol, RIPv1, RIPv2, EGRP. Link State Routing Protocol ada OSPF. Kalian bisa lihat saja di sini. Langsung saja kita lanjut ke routing table. Berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu. Berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing route. Routing table terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Semua rute untuk network yang directly connect ke router. Konfigurasi tambahan static route. Selanjutnya ada router flag. Di sini ada dynamic, aktif, connecti, static, OSPF, RIP, BGP, MME, black hole, prohibit, ungrabbable, distant, disable. Untuk static routing konsep, static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan, spesifikasi, dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Klarifikasi mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan research yang ringan, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Selanjutnya ada static routing. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static routing perlu menambahkan parameter routing secara manual ke dalam routing table. IP lalu ke route dan add. Rumusnya mau kemana, lewat kemana. Konsep dynamic routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Ada IGP atau Interior Gateway Protocol, Distance Vector, RIP, IGRP, Link State, OSPF, IS, dan IS. Hybrid IGRP, AGP, Exterior Gateway Protocol, dan BGP. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol LSR. Support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerja adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Bertujuan untuk memecahkan topologi dari jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi peruteran.
lalu backbone area O, area ID 0.0.0.0 untuk bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara vertikal. Standar atau default area merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA, intra-area, dan inter-area dari APR yang berhubung dengan area 0 backbone area. Stop area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertise external route dibandingkan default route. No source stop area. Stop area yang tidak menerima external route digantikan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.